Setelah Lebaran, kita katanya nggak usah bayar pinjol lagi. Nah, maksudnya bagaimana? Yuk kita akan bahas video kali ini. Oke, jadi yang akan saya bahas di video kali ini bukan yang aneh-aneh, bukan yang nyeleneh, bukan yang sesat, tapi ya sebelum itu, oke lah. Saya ucapkan dulu buat teman-teman juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan tentu saja buat teman-teman ya mulai sekarang ya kita harus tetap hidup lebih tenang meskipun ada hutang pinjol, ada tanggungan pinjol, kita harus tetap lebih tenang. Kenapa? Karena ya kita semua tahu masalah pinjol nggak akan beres hanya dengan kita meratapinya, hanya dengan kita merenunginya aja, hanya dengan membuat kita stres memikirkannya aja, itu tidak akan bisa selesai. Ya, jadi poin utama yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian adalah masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini adalah masalah umum. Mulai detik ini, mulai saat ini, lupakan, jangan sampai ini dibikin stres. Jangan sampai ini dibikin pusing. Jangan sampai ini dibikin, istilahnya, dibikin membuat kalian gak enak makan, kerja teman-teman berantakan, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ya kembali lagi, resikonya sebenarnya bukan sesuatu yang sangat berat. Resikonya juga sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Resikonya sebenarnya adalah sesuatu yang bisa banget teman-teman bereskan. Bisa banget teman-teman atasi. Bisa banget teman-teman hadapi. Ya, cuman kadang otak kita, pemikiran kita selalu was-was, selalu mikir yang enggak-enggak, selalu mikir yang negatif-negatif terus. Nah, sebenarnya ini juga bukan sepenuhnya salah teman-teman. Karena memang DC-DC-nya pun kadang kalau menagih ke kita itu juga nggak kira-kira ya. Memberikan ancaman-ancaman yang kadang membuat kita itu panik, membuat kita itu was-was, dan seterusnya. Padahal ya sebenarnya nggak separah itu kok dampak yang akan ditimbulkan ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ya. Jadi, mulai setelah Lebaran ini kita tata hidup baru, kita fokus untuk mencari penghasilan tambahan, kita fokus untuk bekerja, kita fokus yang baik-baik aja, jauhkan pikiran-pikiran negatif, yakinlah, ketahuilah bahwa gagal bayar di aplikasi pinjaman online bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, kendalikan apa yang teman-teman bisa kendalikan faktor internal dari kalian, faktor eksternal yang nggak bisa teman-teman kontrol, nggak usah terlalu dipusingkan. Ya, saran saya perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, dan kalau bisa sholat tahajud, sholat duha, lakukan ya teman-teman. Barangkali dari situ jawaban doa-doa kalian akan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sendiri pun mengalaminya juga, dan dimana ketika sudah mentok, sudah kepepet, sudah stres, ya jalan terakhir adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita dan membuat kita itu semakin lebih pasrah, semakin lebih ikhlas terhadap semua yang terjadi. Jadi menjalani hari-hari untuk proses menuju pelunasan hutang itu menjadi lebih ringan, dan juga tentu saja kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik teman-teman. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat ya. Kita harus bahagia, kita harus tetap senang. Agar apa? Agar perekonomian dan finansial kita pun tetap ikut positif dan juga tetap bisa ya kita perbaiki perlahan demi perlahan. Ya, jangan terpuruk, tetap semangat. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berdoa, yakinlah pertolongan Allah pasti akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal ya, perbanyak doa, perbanyak ibadah, karena tidak ada satupun orang di luar sana yang bisa menolong kalian untuk membuat utang kalian tiba-tiba lunas, kecuali mereka ngasih duit ke kalian, ngasih rezeki ke kalian untuk membayar utang-utang tersebut. Ya, semangat, jangan sampai kalian kalah sama DC pinjol.